Oke, selamat sore semuanya. Ya, jadi kita kembali bertemu di pertemuan ketiga yaitu tentang industrial internet opting. Jadi mendengar dari kata-katanya industrial internet opting ini berarti dia difokuskan di dunia industri. Jadi diharapkan nanti di sini kalian mampulah menjelaskan dan memahami dari industrial internet opting ini. Kita lihat pada era digital yang terus berkembang pada saat ini, teknologi terus menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai sektor industri. Salah satu revolusi teknologi yang semakin mendominasi adalah industrial internet opting atau yang disingkat dengan IIoT. Jadi, industrial internet opting ini adalah konsep di mana perangkat, sensor, dan sistem itu saling berhubungan dalam lingkungan industri. Dengan tujuan di sini untuk mengumpulkan berbagai dan menganalisis data secara real time. Tahu artinya real time? Nah, secara langsung atau bahasa gaulnya live, ya kan? Jadi teknologi ini berfungsi sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia digital yang membuka pintu bagi inovasi yang luar biasa dalam cara perusahaan beroperasi dan mengelola proses produksi. Kita lihat pengertian dari si industrial internet opting. Nah, industrial internet opting di sini adalah konsep teknologi yang menghubungkan perangkat, sensor, dan sistem kecerdasan buatan dengan infrastruktur industri tradisional. Jadi diharapkan di sini dia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kemudian produktivitas dari si industrinya, baru dari sisi keamanannya, dan ketahanan dalam lingkungan industri. Di dalam industri internet opting, di sini perangkat dan sensor itu saling berhubungan ke jaringan yang memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan mengumpulkan datanya secara real time. Ini memungkinkan perangkat dan mesin untuk memonitor, kemudian menganalisis, dan merespon kondisi operasional secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Jadi kalau zaman sekarang ini bisa dipantau lewat handphone, ya kan? Atau lewat komputer. Data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat ini diolah oleh sistem yang namanya sistem kecerdasan buatan atau AI untuk menghasilkan wawasan yang berharga dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Dalam konteks industri, di sini IoT dapat digunakan untuk meningkatkan pemeliharaan yang prediktif. Kemudian yang memungkinkan deteksi dini, mulai dari kerusakan, kemudian memungkinkan perbaikan sebelum terjadinya kegagalan mesin, kemudian mengurangi downtime dan biaya pemeliharaan juga. Jadi banyak keuntungan dari si industrial internet opting. Industrial internet opting di sini juga memfasilitasi produksi yang lebih efisien dan kontrol proses yang lebih tepat. Sehingga di sini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi. Namun di sini kita lihat seperti halnya dengan IoT secara umum, tantangan di sini terkait keamanan dan privasi adalah menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika
melakukan penerapan industrial internet opting. Kenapa? Karena di sini perangkat terhubung ke jaringan. Jadi kalau perangkat terhubung ke jaringan, itu gampang kali diserang sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi dari mana masuknya? Ketika IP-nya dia tahu, IP servernya dia tahu, kemudian bagaimana cara menyusupnya dia tahu, habislah. Semua data di industri itu akan bisa diretas dia. Bisa nanti dibuatnya gambar kartun nari-nari di situ ya kan? Atau gambar kodok loncat, loncat-loncat dibuatnya nanti animasinya. Kita lihat perbedaan IoT dan Industrial Internet Opting, yang mana di sini memiliki beberapa perbedaan utama terkait dengan lingkup penggunaan ya, kemudian tujuan dan karakteristik implementasinya. Yang pertama kita lihat dari lingkup penggunaan. Si Internet of Things di sini merujuk pada konsep di mana berbagai perangkat yang terhubung ke internetnya dapat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa intervensi dari manusia. Sedangkan pada industrial internet opting, di sini dia lebih berfokus pada lingkungan industri dan berlaku untuk berbagai sektor industri seperti industri manufaktur, pertanian, energi, transportasi, dan banyak sektor lainnya. Di sini di dalam industrial internet opting tadi dia menggunakan sensor, perangkat pemantauan, kemudian sistem kontrol. Semuanya di sini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan keamanan dalam operasi industri. Tujuannya kita lihat. Tujuan dari IoT di sini adalah untuk memberikan kenyamanan, kemudian efisiensi, konektivitas dalam kehidupan sehari-hari dari si penggunanya atau usernya. Contohnya, memungkinkan pengendalian perangkat rumah dari jarak jauh atau memantau kesehatan secara real time. Sedangkan tujuan dari industrial internet opting di sini adalah meningkatkan produktivitas, kemudian keandalan, baru pemeliharaan prediktif, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien di dalam lingkungan industri. Industri internet opting di sini membantu industri dalam melakukan analisis data yang lebih baik sehingga dalam pengambilan keputusannya di sini lebih cepat. Kemudian di bagian ketiga karakteristik. Pada internet opting di sini dia implementasi IoT-nya umumnya lebih beragam dan mencakup berbagai perangkat dengan koneksi internet. Seperti pada smartphone, kemudian kamera, baru speaker pintar, dan perangkat lainnya yang digunakan dalam rumah tangga dan atau konsumen. Sedangkan pada industri internet opting di sini lebih kompleks dan dia lebih berfokus pada perangkat dan sistem industri. Seperti kita lihat di sini sensor yang ada pada mesin produksi, kemudian peralatan pemantauan kinerja, dan sistem kontrol otomatis yang digunakan dalam lingkungan industri. Contoh, misalnya sebuah cold storage, tempat penyimpanan ikan. Nah, itu harus ada standar suhunya. Jadi harus diletakkan sensor untuk mendeteksi berapa derajat Celcius kah kedinginan di dalam cold storage itu. Itu ya, dingin kali pun ada batas minusnya. Ya, kalau ikannya udah beku semua ya nggak bisa dijual, ya kan? Bisa-bisa ketika dikeringkan esnya langsung jamuran. Jadi dia ada suhunya, nggak boleh sampai beku kali.
Dari sisi keamanan kita lihat bahwa di sini IoT dia cenderung ke keamanan ya. Kita lihat bagian keamanannya pada IoT, keamanan menjadi masalah utama. Kenapa? Karena di sini banyaknya perangkat rumah tangga yang cenderung memiliki keamanan yang kurang kuat. Ya, itu hampir rata-rata ya. Yang penting ada. Kemudian, industrial Internet of Things di sini pada sisi keamanannya kita lihat menjadi lebih kritis. Karena bisa saja terjadi serangan terhadap infrastruktur dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. Kemudian mengganggu operasi, bahkan membahayakan keselamatan karyawan. Bagaimanakah cara kerja dari IoT? Nah, di sini kita lihat yang pertama sensor dan perangkat itu saling terhubung. Jadi pada tahap awal ini berbagai jenis sensor, mulai dari sensor ketinggian, suhu, baik itu dingin, panas ya, mulai dari kelembapan udara, itu semua ada ya. Nah, ini dia terhubung kemudian dipasangkan pada peralatan industri atau infrastruktur yang ingin dimonitor atau dikontrol. Jadi sensor ini bisa berupa suhu, tekanan, kelembapan, aliran, atau juga sensor yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari si industri tersebut. Kemudian yang kedua kita lihat koneksinya, konektivitas jaringan. Data yang dikumpulkan oleh sensor di sini dikirim melalui berbagai protokol komunikasi, mulai dari WiFi, Bluetooth, kemudian Ethernet, dan teknologi jaringan lainnya ke pusat data atau si platform cloud-nya. Kalau kita lihat sekarang memang lebih banyak ke penyimpanan harddisk ya daripada ke cloud karena cloud harus bayar bayar lagi bulanan. Data dari sensor di sini bagian ketiga bagian pemrosesan data. Di dalam pemrosesan data di sini data dari sensor itu dikumpulkan ya. Kemudian diolah di pusat datanya, baik itu harddisk ataupun cloud. Kemudian di sini dia menggunakan teknologi analitik dan kecerdasan buatan. Jadi pada tahap ini dilakukan penyaringan, kemudian dikurasi atau diubah agar bisa memberikan wawasan yang lebih terhadap user atau penggunanya. Bagian keempat, analisis data. Dalam analisis data ini datanya diolah, kemudian tujuannya untuk mengidentifikasi pola, kemudian tren, anomali, atau masalah potensial. Jadi dalam analisis ini sangat membantu dalam pemantauan kinerja dari peralatan, kemudian pemeliharaan, atau mengoptimalkan proses dari produksinya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, di sini dia melakukan pengambilan keputusan yang otomatis ya. Sehingga di sini dia melakukan apa nih? Menghindari potensi kegagalan, kemudian merespon perubahan kondisi dari sebuah lingkungannya. Kemudian kita lihat aksi dan kontrol otomatis. Di dalam industrial Internet of Things, di sini dapat kita lihat dia mengintegrasikan dengan sistem kontrol yang otomatis yang memungkinkan aksi atau intervensi otomatis terjadi berdasarkan hasil analisis data. Misalnya, di sini mengaktifkan peringatan ketika kondisi di luar batas normal atau mengubah parameter dari operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketujuh di sini dia mengintegrasikan dengan sistem enterprise, di mana dia di sini mengintegrasikan dengan sistem enterprise yang lebih besar, seperti manajemen rantai pasokan, kemudian sistem manufaktur atau sistem manajemen
aset. Jadi tujuannya di sini untuk menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan terintegrasi. Kemudian kita lihat manfaat industrial Internet Opting. Yang pertama, melakukan peningkatan efisiensi operasional. Yang mana di sini dia dapat memungkinkan identifikasi dan perbaikan efisiensi operasional, kemudian dapat mengurangi pemborosan atau biaya pengeluaran, dan dapat meningkatkan produktivitas. Manfaat yang kedua di sini bagian pemeliharaan prediktif. Jadi pengumpulan data yang berkelanjutan atau kontinu dari peralatan industri ini dapat digunakan dalam menganalisis kinerja perangkat dan untuk mendeteksi kemungkinan kerusakan dari kegagalan ya. Kemudian pengurangan downtime dan biaya. Dengan pemeliharaan yang prediktif di sini bahwa analisis data real time di dalam industrial Internet Opting dapat membantu mengurangi downtime produksi yang mahal akibat peralatan yang rusak. Kemudian juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan suku cadangnya. Bagian keempat di sini dapat lagi meningkatkan rantai pasokan. Di dalam rantai pasokan ini sudah pasti di sini mengurangi apa ya? Risiko ya. Mulai dari risiko kekurangan ketersediaan. Kemudian juga manfaatnya dapat meningkatkan kualitas produk. Salah satunya misalnya selama ini produknya secara manual. Nah, secara manual ini apalagi produk makanan sangat bahaya ya. Jadi harus dilakukan secara ekstra. Jadi dengan ada bantuan IoT ini dapat mempermudah. Kemudian manfaat selanjutnya bagian keamanan dan keselamatan. Nah, ini juga sangat penting. Contohnya penggunaan sensor keamanan dan kamera pemantauan untuk mendeteksi situasi bahaya atau perilaku berisiko tinggi. Contohnya, misalnya perusahaan tersebut eh, pintunya dicongkel maling, ya kan? Maka sensornya akan melakukan tindakan dan akan mengirimkan laporan ke server. Baru misalnya seperti orang-orang tambang, itu mereka membawa alat. Jadi alatnya misalnya dia ditembakkan ke udara, jadi alat ini nanti akan melihat ada zat beracun enggak yang terdeteksi di lokasi tambang tersebut. Karena mau saja ada gas beracun yang keluar, gitu ya. Nah, jadi kalau aman, mereka lanjutkan pekerjaan. Kemudian di sini ada lagi fleksibilitas dan adopsi inovasi. Jadi sini perusahaan dapat dengan mudah mengintegrasikan sistem yang baru atau meningkatkan proses dari produksi tanpa gangguan besar pada infrastruktur yang sudah ada. Kemudian di saya di sini dapat dukungan dalam pengambilan keputusan. Bahwa di sini kita lihat data yang dikumpulkan dan diolah oleh industrial Internet Opting di sini memberikan wawasan yang berharga pada manajemen, kemudian pekerja di industri dalam mengambil keputusan yang lebih tepat waktu. Sampai di sini ada mau ditanya dulu? Enggak ada?